Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo Sobat GPC, kenalin, gue Arya. Di sini, gue mau cerita tentang pengalaman horor gue bersama teman-teman gue. Lebih tepatnya, teman kuliah gue. Kejadian yang sampai sekarang masih gue ingat, apalagi kalau lagi kumpul sama teman-teman kuliah gue dulu. Pasti selalu seru banget buat bahas cerita ini. So, simak baik-baik ya. Jadi, ceritanya waktu itu gue diterima di salah satu kampus di daerah Lenteng Agung, yang nyaris mepet ke Depok. Oh iya, gue diterima di kampus itu bareng temen gue, sebut aja si Roy. Gue dan Roy satu SMA, kita coba daftar di kampus yang sama, dan alhamdulillahnya kita sama-sama diterima. Bahkan, gue satu kelas sama si Roy. Karena jarak rumah gue dan kampus yang lumayan jauh, kalian pasti tahu lah ya, yang namanya Planet Bekasi. Membuat gue harus ngekos. Terus, karena awal masuk gue gak punya teman sama sekali selain si Roy, gue memutuskan untuk ngekos bareng sama dia. Selain buat irit biaya bulanan, alasan lain juga sih biar ada teman ngobrolnya. Singkat cerita, setelah kuliah selama 2 bulan, gue sama Roy mulai banyak temen, dan kita langsung akrab gitu. Gue sering nginep di kosan temen gue, atau bahkan sebaliknya. Karena kita ngerasa cocok, akhirnya kita punya keputusan untuk ngontrak satu rumah bareng ke-8 temen gue. Yang diantaranya itu ada Jovi, Kibo, Aji, Faisal, Farhan, Eki, Yakub, dan Donald. Ditambah gue sama Roy, jadi totalnya ada 10 orang yang menghuni rumah kontrakan kita. Kita sampai punya julukan Bockon, singkatan dari bocah kontrakan. Hahaha. Kalau dihitung-hitung, bulanannya cuma 250.000. Jauh lebih murah ketimbang gue harus kos berdua. Ya, walaupun rumahnya itu rumah tua, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita selalu kumpul bareng. Aktivitas kita sehari-hari ya cuma gitu-gitu aja. Kuliah, pulang, nongkrong. Gitu aja terus. Sampai suatu ketika kita mulai bosan dengan rutinitas yang itu-itu aja. Suatu malam, gue sama anak-anak Bockon lagi bete parah. Bingung mau ngapain lagi malam ini. Main game udah sering. Ngomongin orang, apalagi. Tiba-tiba, si Roy ngusulin buat wisata malam Jeruk Purut. Iya, kalian gak salah dengar. Jeruk Purut kuburan yang terkenal serem itu loh guys. Karena si Roy pernah lihat di Instagram temennya kalau mereka lagi wisata Jeruk Purut. Emang sih, TPU Jeruk Purut lagi rame didatangi orang-orang gabut yang pengen uji nyali gitu. Akhirnya, gak pakai mikir lama, kita langsung setuju. Tepat jam 11 malam, kita bergegas jalan ke lokasi. Dari yang awalnya gue semangat, sampai di pertengahan jalan hati gue mulai ragu. Banyak banget keraguan dalam diri gue. Karena ada banyak faktor yang akan terjadi nantinya. Bisa kesurupan lah, diumpetin setan lah, atau bahkan langsung ketemu setannya. Aduh, gue mulai nggak yakin nih buat kesana. Tapi gue liat teman-teman gue pada semangat banget buat kesana. Masa cuma gara-gara gue kita batal berangkat sih? Oke, gue harus memberanikan diri supaya bisa senang-senang di sana. Singkat cerita, tibalah kita di gerbang TPU Jeruk Purut. Wush, anjir, hawa dari luar gerbangnya aja udah serem banget nih tempat. Tapi, gue tetap memberanikan diri dan coba mengalihkan semua pikiran negatif gue. Setelah kita semua masuk ke dalam, kita ketemu sama sosok kakek-kakek yang katanya kuncen di sana. Beliau memberikan kita pengarahan dan memberitahu kita spot-spot yang terkenal di sana. Dan satu lagi, si kuncen bilang kalau salah satu di antara kita ada yang melihat penampakan, jangan pernah teriak atau panik. Cukup senggol teman kita, lalu berjalan meninggalkan TKP. Barulah kita boleh cerita apa yang kita lihat tadi. Kita berdiri di tengah-tengah jalan. Kuburannya terbagi menjadi 2 blok. Posisinya di kanan dan di kiri dari tempat kita berdiri. Si kuncen tersebut ngasih tahu kita kalau di kuburan sebelah kanan itu ada pohon besar yang dijaga sama kuntilanak merah. Dan ada juga makam Habib yang dijaga sama 2 harimau putih. Beuh, dari situ aja gue udah ngeri banget cuy. Ini kalau di tengah jalan dibegal kunti gimana? Tapi gue berusaha yakin kalau iman gue masih cukup untuk menjaga diri. Hahaha. Padahal aslinya gue ketar-ketir juga sih. Oke lanjut.
Kalau di sisi kanan tadi ada pohon besar yang jadi rumah si Kunti, di sisi kiri ada pohon kembar yang dijadikan sarang pocong. Ada sumur juga yang dijaga oleh genderuwo. Dan yang paling bikin gue merinding adalah kalau kita bisa muterin TPU jeruk purut sebanyak 8 kali, katanya kita bakal ketemu pastur yang kepalanya buntung. Dalam hati gue, emang ada ya orang gabut yang mau muterin sekeliling TPU sampai 8 kali? Kalau ujungnya ketemu Taylor Swift, gue sih langsung gasken nih. Hahaha. Oke, wisata dimulai. Kita terbagi jadi 2 kelompok, 5 orang ke kanan dan 5 orang ke kiri. Kata si Kuncen sih, kalau terlalu banyak, setannya nggak akan muncul dan nggak berasa suasana horornya. Ada benernya juga nih kakek-kakek. Bisa jadi setannya takut karena kita terlalu rame, kayak anak STM mau tawuran. Pada waktu itu, gue satu tim sama si Roy, Donald, Jovi, dan Aji. Kita ke sisi sebelah kiri, di mana ada sumur dan pohon kembar. Setelah kita berjalan masuk ke dalam, gak lama si Roy nyolek gue. Dia bilang, tuh ada pocong nangkring di atas. Ada Kunti duduk di batu nisan. Gue yang denger itu langsung negor si Roy. Shh, gak boleh diomongin Roy, pamali. Tapi si Roy ini tetap banget batu. By the way, si Roy ini emang berani banget anaknya. Gak cuma sekali 2 kali lihat setan, tapi udah sering banget, udah biasa aja gitu. Gue langsung mencoba lihat apa yang dikasih unjuk sama si Roy. Tapi gak ada apa-apa. Dalam hati gue, ini anak ngarang deh kayaknya. Gue kok gak lihat apa-apa ya? Gue coba ngomong langsung ke dia. Mana si Roy? Gak ada apa-apa deh. Bohong lu ya? Si Roy coba panggil Donald. Nal, lihat nggak ada kuntil anak di sana? Si Donald ternyata juga bisa lihat. Dia bilang kuntinya lagi duduk sedih di atas batu nisan. Anjir, kok bisa sama persis sama yang diomongin sama si Roy ya? Gue langsung mikir, apa karena iman gue yang terlalu gede ya? Jadi gue nggak dikasih lihat sama sekali. Atau mungkin energi gue lebih besar daripada si setan ini. Entahlah. Kita langsung melanjutkan perjalanan kita. Sampai tiba-tiba kita ketemu sama kuburan yang menurut kita aneh banget. Gimana nggak aneh? Bayangin aja, ada kuburan yang di dekat batu nisannya itu ada payung yang nancep di sana. Ini bukan payung biasa guys. Ini payung-payung kerajaan gitu. Lu tahu nggak sih kalau orang-orang nikahan suka ada payung-payung bertingkat gitu? Nah, payung itu yang ada di sana. Si Roy langsung kasih tahu gue, katanya di sana ada cewek pakai baju adat sambil nari. Bajunya kayak baju-baju jaipong gitu. Lagi-lagi, gue gak ngeliat apa-apa guys. Gue langsung ngomong ke si Roy. Mana si Roy? Kagak ada anjir. Ngibul mulu dah lu. Si Roy langsung panggil Donald dan pinjam HP-nya. HP-nya Donald emang paling canggih pada waktu itu. Langsunglah si Roy buka kamera dan foto ke arah sosok tersebut. Dan anjir, ternyata bener yang diomongin sama si Roy. Ada sosok penari jaipong yang lagi nari mainin selendang dia gitu. Dan kakinya itu gak nampak ke tanah. Seketika, gue merinding banget lihat hasil fotonya. Gak lama kita langsung lanjut lagi perjalanan kita. Dan lagi-lagi, si Roy ini ngeliat sosok kuntilanak lagi duduk di atas kuburan. Si Roy bilang kalau mukanya itu cantik banget. Kayak masih muda gitu. Tapi raut wajahnya lagi sedih. Lagi dan lagi, gue gak melihatnya sama sekali. Yang gue rasain, tiba-tiba di area sekitar itu menjadi wangi banget, seolah kayak lagi di toko bunga gitu. Si Roy langsung ngajak kita buru-buru ninggalin tempat itu. Katanya si Kunti itu mulai ngeliat ke arah kita. Sontak kita langsung cepet-cepet jalan keluar dari area tersebut. Kita berjalan balik ke tempat awal kita ketemu sama penjaga TPU itu. Si Roy langsung cerita kalau kita itu baru dipelototin sama kuntil anak. Kek, tadi di sana ada kunti cewek cakep banget, tapi mukanya sedih kek. Dan wangi banget tempatnya. Si kakek itu pun menjawab, iya, tadi sore baru ada anak gadis meninggal dan dikubur di sana. Makanya makamnya masih wangi banget. Katanya sih meninggal karena kecelakaan. Gue denger itu langsung kaget banget dan langsung percaya apa yang si Roy omongin itu ternyata benar semua. Gue nggak tahu harus bersyukur atau enggak karena gue nggak dilihatin sama sekali. Gue coba ambil sisi positifnya. Mungkin gue nggak seberani si Roy. Bisa aja kalau nanti gue dikasih lihat, gue bakal pingsan di tempat dan malah nyusahin teman-teman gue. Hahaha. Gak lama,
Teman-teman gue yang lain juga mulai berkumpul di tempat awal kita datang. Banyak banget cerita-cerita yang mereka dapetin juga. Ada yang ngeliat macan putih, ada yang ngeliat kuntilanak merah, bahkan ada cerita kocak juga nih guys. Temen gue si Yakub masih maksain masuk ke dalam makam Habib, padahal kita dilarang buat masuk. Katanya sih karena dia kebelet pipis. Emang sih, makam Habib di sana itu bentuknya rumah kecil gitu. Di dalamnya baru deh ada makam Habib. Untung aja si Yakub nggak bener-bener pipis di sana. Gak tahu deh apa yang bakal terjadi nanti kalau itu dilakuin sama dia. Gak berasa sudah jam 4 subuh. Kata si kakek dan teman-teman gue yang bisa ngelihat, banyak banget setan yang mulai terbang-terbangan ninggalin TPU itu. Pas banget azan subuh, kita bergegas jalan pulang ke kontrakan. Setibanya di kontrakan, kita langsung bersih-bersih untuk langsung tidur. Karena kita harus tetap masuk kampus nanti pagi. Pas si Roy buka baju, tiba-tiba banyak banget biru-biru memar di badannya. Kata temen gue sih, itu dijilat setan. Tapi masa iya sih? Ngapain setan jilat kita? Akhirnya, gue bisa ambil hikmahnya. Jangan pernah ngerasa jago untuk nantangin siapapun. Apalagi ini nantangin setan. Bisa aja mereka merasa terganggu karena kehadiran kita. Ditambah lagi, si Roy melanggar aturan yang diberikan si kakek penjaga TPU. Sampai kita semua lulus pun, kita masih ingat cerita-cerita ini. Dan akan selalu gue ingat kenangan bersama teman-teman gue. Segitu aja guys, cerita dari gue. So, kalau kalian ada cerita menarik, silakan kirim ke email di bawah ini ya. Terus jangan lupa share, komen, dan subscribe channel gue punya cerita. See you guys!